Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 6 yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Buratri, alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, dan tentu Buratri juga berharap anak-anak juga dalam keadaan sehat semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti ujian, untuk mempersiapkan ujian, ya. Itu untuk apa? Untuk kesuksesan kita ke depannya. Nah, anak-anak di sini pada hari ini Buratri akan memberikan pembahasan soal PAI di buku USDA kalian yang bagian paket 4. Anak-anak semua di sini sudah Buratri berikan sedikit gambar ya. Di sini ada yang disebut dengan motivation ya. Anak-anak harus memiliki hal-hal yang baik di dalam item-item berikut yang sudah Buratri tulis. Yang pertama adalah goals. Goals itu adalah tujuan. Kalian harus memasang target, harus memiliki tujuan hidup kalian. Nanti setelah lulus salsabila mau kemana, mau menjadi orang yang seperti apa, cita-cita jangka panjang dan jangka pendek kalian seperti apa. Nah, kemudian kalian harus memiliki attitude yang baik. Attitude itu adalah sikap, memiliki kepribadian yang baik ya anak-anak. Karena pintar saja tidak cukup, tapi kalian juga harus berakhlak mulia. Kemudian sukses. Nah, kalian harus membuat sebuah pengukuran kesuksesan orang yang disebut sukses menurut pengukuranmu itu seperti apa. Aku ingin menjadikan dia panutan kesuksesanku misalnya ya. Dengan ukuran tersebut anak-anak pasti termotivasi untuk menjadi lebih baik dari orang yang menginspirasi Anda ya. Kemudian anak-anak harus mencari ide, menjadi orang yang berbeda dari orang-orang yang lain. Kemudian anak-anak harus saling mensupport, kemudian mencari support dari banyak orang ya, mencari doa dari orang-orang yang lebih tua seperti itu. Kemudian menjadikan seseorang itu menjadi orang yang mensupport anak-anak semua. Dan yang terakhir, anak-anak harus menjadi orang yang memiliki kebaikan di dalam performance, di dalam menunjukkan diri kalian ya. Jangan kalian menunjukkan diri kalian itu adalah orang yang buruk di mata teman-teman. Performance kalian itu seperti apa sih? Dia tuh nakal gini. Atau kalian mau performance kalian di depan teman-teman? Oh iya ya, dia rajin nih. Kemudian sikapnya baik, rendah hati misalnya ya. Kemudian kalian harus menunjukkan eksistensi diri kalian, misalnya di media sosial kah atau di manakah mengenai bakat kalian, tapi itu harus dalam hal yang positif. Oke, tanpa berpanjang-panjang langsung saja kita langsung menuju ke slide yang pertama. Oke. Yang pertama, Buratri tidak akan membacakan semua soal, tetapi Buratri akan langsung membahas soal dan juga jawabannya. Nomor 1, janji untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan di dalam surat apa anak-anak? Ya, jadi di situ ada kutipan arti dari sebuah ayat, yaitu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu adalah arti dari surat Al-Fatihah ayat yang kelima ya anak-anak. Jadi jawaban nomor 1 adalah D, Al-Fatihah. Nomor 2, ada sebuah ayat yang berbunyi wa tawashaw bis sabr, yaitu potongan dari surat Al-Asr ayat yang ketiga, yang artinya
dan saling menasehatilah dalam kesabaran. Maka jawaban yang tepat nomor 2 adalah B, saling berpesan dalam kesabaran. Nomor 3, di sana terdapat bacaan dari surat Al-Kautsar ayat 2 yang kemarin sudah Buratri bahas di pertemuan sebelumnya. Jawabannya adalah yang A, ya, mensyukuri nikmat Allah dengan sholat dan berkurban. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nomor 3, jawabannya adalah A. Nomor 4, jawabannya adalah C. Pertanyaannya adalah, perhatikan ayat Al-Quran dan artinya anak-anak diminta untuk memasangkan. Ini sudah berkali-kali Buratri bahas, ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 1, jawabannya adalah C. Idza jaa nasrullahi wal fath. C, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian yang kedua, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Yang ketiga, fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka jawabannya nomor 4 adalah C. Nomor 5, hukum bacaan apa yang terdapat di dalam lafal yang bergaris bawah? Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi bisa terdengar dari cara membacanya, birabbil falaq. Falaq. Nah, itu adalah hukum bacaan qalqalah kubro, ya anak-anak. Nah, Buratri, tapi di sini ada 2 qalqalahnya, ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro, ya anak-anak, diingat-ingat itu terdapat di akhir ayat. Nah, sedangkan qalqalah sugro itu yang ada di tengah kata atau di tengah kalimat, ya. Contohnya iqra, iqra, ya. Iqra-nya itu adalah qalqalah. Nah, tetapi itu qalqalah sugro. Selanjutnya kita bahas ke slide selanjutnya, nomor 6. Oke, nomor 6 anak-anak, ayat yang sesuai dengan arti, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, adalah yang mana? Oke, nah anak-anak, di sini adalah surat Al-Fil. Untuk mempermudah anak-anak menjawab pertanyaan, setiap surat anak-anak harus memiliki kata kunci. Berarti sudah beritahu kata kunci. Walaupun anak-anak tidak mengetahui semua arti dari ayatnya, tetapi kalau anak-anak memegang kata kunci dari ayat tersebut, pasti anak-anak akan tahu jawabannya yang mana. Contohnya nomor 6 ini. Ya, Buratri lingkarin lingkaran kuning di sana, coba perhatikan. Yang pertama, Buratri lingkarin kata al-fil. Al-fil itu kan artinya pasukan bergajah, ya anak-anak. Jadi, kalau misalnya yang A itu pasti nanti artinya ada pasukan bergajahnya, padahal tidak ada. Begitu. Yang ketiga, kita lompati yang kedua, langsung yang ketiga. Sijil itu adalah tanah liat yang dibakar, tanah liat yang terbakar, ya anak-anak. Tahu tanah liat yang terbakar dari neraka. Pasti jawabannya harusnya ada tanah liat yang terbakar, tapi tidak ada, ya, berarti bukan itu. Yang keempat adalah ababil. Ababil kan tahu semua, ya, artinya burung ababil. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka ka'asfim ma'kul. Ka di situ adalah seperti, artinya di dalam bahasa Arab. Ka'asfim, daun-daun, fim ma'kul, yang dimakan, ya, ulat. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 7. Perbuatan yang mencerminkan pengamalan dari Quran surat Al-Ma'un ayat 6 adalah
Ya, jawabannya adalah yang A, beriman kepada Allah dan rajin sholat 5 waktu. Nomor 8. Arti dari ayat yang tepat adalah, ya, arti dari ayat wahadzal baladil amin. Ya, ada amin ya. Baladun itu artinya adalah negeri. Maka jawaban yang tepat arti dari ayat itu adalah dan demi negeri. Nah, tetapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah Mekah, ya, yang aman ini. Maka jawaban nomor 8 adalah D. Kita masuk ke nomor 9. Ada sebuah arti untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam sebuah surat artinya seperti itu. Nah, itu adalah arti dari surat Al-Kafirun. Ayat berapa? Ayat yang ke-6. Lakum dinukum, untukmu agamamu, waliyadin, untukku agamaku. Maka jawabannya adalah D. Kita masuk ke nomor 10. Pesan apa yang terkandung di dalam ayat tersebut? Ya, pesan yang terkandung itu larangan apa? Ya, di situ disebutkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Ya, minadh-dhon. Ya, apa coba? Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Maka jawabannya adalah yang D, ya anak-anak. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Nomor 11. Hani tidak pernah berkata kotor, berbohong juga tidak pernah, membicarakan kejelekan orang lain juga tidak pernah. Nah, sikap Hani ini mengartikan bahwa Hani memiliki keyakinan terhadap Asmaul Husna apa? Jawabannya adalah yang B, As-Sami', yaitu Allah Maha Mendengar. Karena kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Mendengar apa yang kita bicarakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, ya. Maka kita tidak akan berani untuk melakukan itu. Maka jawabannya adalah B. Nomor 12. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Adl adalah, Al-Adl adalah artinya Allah Maha Adil. Maka jawabannya adalah yang C. Kita harus menghargai dan tidak membeda-bedakan. Maka jawabannya adalah yang C. Kita harus menjadi orang itu adil, berteman dengan siapa saja. Jangan hanya karena dia anak miskin nih, nggak usah temenan sama dia, nggak usah dia nggak usah dikasih, misalnya bawa oleh-oleh dia nggak usah dikasih. Ya, itu namanya kita tidak adil, ya anak-anak. Kemudian nomor 13. Pasangan antara Asmaul Husna dan juga perilaku yang sesuai adalah, ini sudah sering juga berarti dijelaskan, Al-Qayyum itu kita harus mandiri intinya. Kemudian Al-Hayyu itu kita harus menjaga menjaga badan kita, hidup kita sebagai wujud rasa syukur karena kita diberi kehidupan. Al-Mumit, kita harus meyakini bahwa semua makhluk pasti akan mati, ya. Jadi jawabannya adalah D, ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita bahas nomor 14. Nomor 14. Allah itu adalah tempat bergantung. Hanya Allah tempat bergantung. Ada kata-kata Allah Maha dibutuhkan, ya. Kepada Allah kita hanya kepada Allah kita meminta. Maka di situ sudah jelas-jelas ada tempat bergantung yang artinya adalah As-Somad. Maka jawabannya adalah B. Nomor 15. Contoh penerapan sikap yang sesuai dengan syahadat tauhid adalah, nah anak-anak perlu diketahui di sini syahadat tauhid itu artinya bahwa kita bersaksi, kita mempercayai dan mengimani bahwa Allah itu Maha Esa. Menyembah itu hanya kepada
Allah. Tidak ada sesuatu pun yang wajib kita mintai tolong sampai bergantung selain Allah. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 16. Malaikat yang bertugas meniup trompet hari kiamat adalah, jawabannya adalah C. Malaikat Israfil, ya anak-anak, pakai S. Israfil. Kalau malaikat Ridwan itu penjaga surga, Mukar menanya dalam kubur, Jibril pengirim wahyu, ya. Kemudian kita lanjut nomor 17. Ya anak-anak, nomor 17. Ada sebuah cerita, sebuah narasi yang intinya adalah Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati kita, membuat hati kita tenang, tentram. Maka fungsi Al-Quran dalam pernyataan tersebut salah satunya adalah asyifa, yaitu obat penyakit hati manusia. Nomor 18. Yang merupakan nama-nama Rasul Ulul Azmi yang mana anak-anak? Kalau yang A itu ada Ilyas, salah ya. Yang B ada Ismail, yang D juga ada Ismail, padahal itu salah. Maka jawabannya adalah yang C. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nomor 19. Manusia akan diberikan balasan atas semua perbuatan. Maka disebut dengan, pada hari ini disebut dengan hari pembalasan atau Yaumul Jaza. Maka jawabannya adalah A. Nah, di sini berarti berikan di slide selanjutnya, berarti diberikan sedikit rangkuman dari peristiwa Yaumul Akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah, yaitu Yaumul Barzah itu adalah alam kubur kita. Kemudian Yaumul Yubasun, ya, atau hari dibangkitkan. Kemudian ada Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Kemudian ada Yaumul Mahsyar, yaitu kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya anak-anak. Jadi Yaumul Yubasun itu masih satu kata dengan Ba'ats, ya. Biasanya Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan. Dan ada satu lagi tadi Yaumul Jaza, ya, hari pembalasan. Kemudian nomor 20. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah, hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah, jawabannya bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jawabannya adalah A. Nomor 21. Hadis perilaku hidup bersih terdapat di, sudah sering banget ini ya keluar. Jawabannya adalah at-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau yang A itu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau yang C, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, jadi surga itu di telapak kaki ibu. Maka jawabannya nomor 21 adalah yang B. Nomor 22. Manfaat perilaku gemar membaca yaitu menambah pengetahuan dan juga mencegah kita dari sifat sombong. Nomor 22 jawabannya B, ya anak-anak. Nomor 23. Perilaku terpuji yang sesuai dengan narasi tersebut yang mana? Walaupun kita berada di dalam pandemi COVID-19, sekolah-sekolah diliburkan, kita tidak bisa belajar bersama di sekolah, anak-anak belajar dengan segala keterbatasan yang ada di rumah, dengan bimbingan orang tua yang mungkin ada juga yang orang tuanya sibuk, sehingga kurang bisa membersamai, ya. Nah, ini membuat kita harus bisa bertahan, tetapi tetap semangat belajar, karena belajar itu untuk diri sendiri kita,
untuk keperluan kita meraih cita-cita. Maka apabila anak-anak memiliki sifat seperti itu adalah salah satu contoh dari sikap pantang menyerah. Ya, jangankan karena pandemi COVID ya, di negara-negara bagian sana, terlebih khusus negara Islam yang masih berperang ya, tidak bisa menempuh pendidikan ya, boro-boro mau belajar ya, tahu-tahu bomnya jatuh, tahu-tahu apa-apa udah runtuh dan lain sebagainya, hidup tidak tenang ya. Maka kita harus tetap bersyukur dan pantang menyerah. Maka jawabannya adalah A. 24. Ida dan Rosa itu berbeda pendapat dalam musyawarah, namun mereka tidak pernah bertengkar. Maka jawabannya adalah menghargai ya anak-anak. Sebenarnya kalau Bu Ratri membuat soal seperti ini, toleransi juga benar ya menurut Bu Ratri. Tapi kalau toleransi itu anak-anak lebih kepada perbedaan agama, suku bangsa, perbedaan sesuatu yang bentuknya mungkin lebih ke fisik juga ya. Kalau ini kan berbeda pendapat, itu artinya kalian saling menghargai. Jawabannya adalah A. 25. Di situ ada Ahmad itu mengaku kalau tidak mengerjakan tugas, tetapi di sisi lain mungkin di dalam konteks ini Ahmad tidak mengerjakan tugas karena ada beberapa hal, misalnya yang pertama lupa, atau mungkin dia sakit sehingga belum bisa mengerjakannya, tetapi dia jujur ya, kalau belum mengerjakan ya bilang belum mengerjakan. Nah, maka jawabannya adalah D. Nomor 26. Sikap hormat dan sopan kepada guru saat mengirimkan pesan adalah, nah, kalau misalnya sama gurunya, walaupun menggunakan WhatsApp, walaupun menggunakan Instagram, walaupun menggunakan whatever it, ya, apapun itu, anak-anak harus tetap memiliki sopan santun. Nah, contohnya apa? Yaitu diawali dengan salam juga, menyebutkan nama, dan juga ketika mau bertanya atau mengatakan sesuatu dengan kalimat yang baku atau kalimat yang sopan ya. Misalnya Bu Ratri mau ini misalnya Mbak Saskia mau bertanya apakah ada tugas Bu Ratri, terima kasih misalnya. Beda kalau ketika kalian tanya, Bu, minta tugasnya dong Bu, ada enggak? Nah, itu kan jadi berbeda lagi apa ya, nuansanya antara sopan santun kepada guru dan juga antara anak dan gurunya ya. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 27. Manfaat toleransi bagi diri sendiri dan orang lain adalah, jawabannya adalah dapat mempererat hubungan persaudaraan dengan orang lain. Jadi kitanya juga enak, punya banyak teman, orang lain juga enak, bisa berkomunikasi dan berteman dengan kita. Maka jawabannya adalah A. Nomor 28. Sikap toleran sebagai wujud pemahaman dari surat Al-Kafirun adalah menghargai perbedaan dan juga keragaman. Jawabannya adalah B. Kita langsung ke nomor 29 ya. Sikap Umar bin Khattab. Ya, anak-anak, di dalam sebuah cerita Umar bin Khattab ini rela memikul gandum ya untuk dibawa kepada rakyatnya. Dan mungkin masih banyak lagi tauladan beliau yang harus kita tiru. Di dalam kisah ini yang bisa kita ambil adalah ikhlas beramal. Maka jawabannya adalah C. Nomor 30. Perilaku terpuji sesuai kisah Tika yang menjadi seorang ketua kelas. Dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau ada teman yang berbuat tidak baik, dia menasihati, maka dia sudah melaksanakan tugasnya, amanah dia sebagai ketua kelas dengan baik. Maka jawabannya adalah D. Nomor 31. Ketentuan yang merupakan rukun wudhu terdapat di dalam, jawabannya adalah B. 1, 2, dan 5 ya anak-anak.
niat dalam hati, membasuh muka, dan juga kita harus melakukan kegiatan wudhu dengan berurut. Nomor 32. Pasangan gerakan sholat yang tepat ya pada gambar di situ jawabannya adalah C. Yaitu yang pertama, satu adalah C, itu duduk tawaruk atau duduk atahiyat akhir. Diingat-ingat ya anak-anak. 2 itu adalah sujud. Yang ketiga itu adalah gambar takbiratul ihram. Dan yang keempat adalah gambar duduk antara dua sujud atau duduk iftirasyah. Jawabannya adalah C. Nomor 33. Nah, anak-anak harus mengetahui lafaz tasbih itu yang mana. Alhamdulillah itu adalah tahmid. Allahu Akbar itu adalah takbir. Subhanallah itu adalah tasbih. La ilaha illallah itu adalah tahlil. Maka jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 34. Hikmah sholat. Hikmah sholat ya anak-anak itu melatih kita untuk berperilaku disiplin dan menghargai waktu. Disiplin karena kita harus, oh iya nih udah waktunya sholat nih. Sehari kita sholat 5 kali dan itu setiap hari. Begitupun kita juga harus aplikasikan tugas-tugas kita. Misalnya ada PR matematika. Oh, besok ada matematika. Hari ini aku harus mengerjakan PR matematika. Oh, hari ini aku harus, misalnya hari Minggu aku harus membersihkan tempat tidur, kemudian mencuci pakaian sebelum aku bermain. Nah, itu harus kita contoh ya, harus kita lakukan seperti itu. Sama seperti kita, disiplin kita ketika sholat. Oh iya, ini udah waktunya zuhur, udah waktunya maghrib, siap-siap untuk sholat, seperti itu ya anak-anak. Kemudian menghargai waktu. Kenapa sholat itu mengajarkan kita menghargai waktu? Contoh, misalnya anak-anak sholat maghrib setelah sholat asar mau menuju sholat maghrib. Nah, itu kan waktunya pendek sekali ya. Sholat asar ke maghrib waktunya pendek. Nah, anak-anak harus bisa memanfaatkan waktu itu. Di antara itu sebelum kita tidak boleh masuki tidak boleh sholat asar lagi karena udah mau maghrib. Nah, anak-anak harus bisa menghargai waktu itu ya, menggunakan waktu itu dengan baik. Maka jawabannya adalah D. Halaman 35. Ada gambar urutan wudhu yang tepat yang mana ya, memang gambarnya sedikit membingungkan, tetapi ketika anak-anak memahaminya, Bu Natri yakin anak-anak pasti bisa. Urutan wudhu yang tepat itu adalah ada di jawaban yang C. 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan, 1 mengusap kepala, 4 yang terakhir membasuh kaki ya anak-anak. Kemudian nomor 36 itu masuk materi mengenai sholat tarawih ya anak-anak. Seperti yang kita ketahui, sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan saja. Kalau tidak bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih ya anak-anak. Maka jawabannya adalah A. Nomor 37. Rukun puasa. Rukun puasa itu hanya ada 2 ya anak-anak. Niat pada malam hari dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka 37 jawabannya adalah D. Halaman nomor 38. Hikmah puasa. Hikmah puasa itu salah satunya adalah sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah C. 39. Hikmah sholat. Jadi sholat itu anak-anak menjadi benteng hidup kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Maka nomor 39 jawabannya adalah B. Nomor 40 ada soal zakat. Di situ ada cerita yang intinya ketika ada
soal zakat, kita harus menghitung dulu banyak orang yang ada di sana. Ya, yang pertama ada Bu Aisyah, diceritakan bahwa suaminya telah meninggal, berarti Bu Aisyah saja. Kemudian Bu Aisyah memiliki 2 orang anak, kemudian 1 pembantu, dan juga kedua orang tuanya. Nah, di situ kenapa 1 pembantu itu dihitung? Karena di situ ada keterangan bahwa menjadi tanggungannya. Ya, anak-anak, karena pembantu itu kan belum tentu orang yang berkeluarga, bisa juga yang masih muda-muda gitu, masih semacam baby sister gitu ya. Nah, maka semua total jumlah orangnya ada 6 dikali 2,5 kg, maka jawabannya adalah 15 kg. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 41, Nabi yang berdakwah selama 950 tahun. Siapakah itu? Yang dia itu ketika berdakwah, bahkan keluarganya sendiri menentang dia, kemudian sampai turunlah azab dari Allah, akhirnya kaumnya dan beliau masuk ke kapal, naik sebuah kapal yang diminta Allah untuk dibuat kapal itu, ya. Maka itu adalah kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Jawabannya adalah C. 42. Perilaku meneladani Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail itu adalah nabi yang patuh kepada Allah, walaupun apa yang diperintahkan oleh Allah itu sangat berat sekali untuk dia. Ya, bayangkan ya, anak-anak diminta untuk disembelih. Coba ya, kalau enggak memang karena kepatuhan kepada Allah, ya pasti tidak bisa seperti itu. Maka jawabannya adalah A. Nomor 43. Keteladanan Nabi Musa alaihi salam, ya. Pada suatu ketika Nabi Musa melihat 2 perempuan yang sedang mengantri, kemudian Nabi Musa membantu mereka untuk mengambilkan air tersebut. Jadi intinya adalah membantu, ya anak-anak. Maka jawabannya adalah B. Fahmi membantu adiknya menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Dalam tanda kutip, di sini membantu, bukan mengerjakannya. Oke? Kalau membantunya boleh, kalau mengerjakannya tidak boleh. Selanjutnya nomor 44. Pasangan nama Wali Songo dan nama aslinya. Jawabannya adalah A. Ya, anak-anak, di sini nomor 44 berarti tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kuncinya anak-anak adalah yang pertama menghafalkan nama Wali Songo dan juga nama aslinya. Oke? Nah, kemudian hafalkan nama Wali Songo dan juga peninggalannya. Itu anak-anak pasti soal Wali Songo pasti benar, ya. Kalau anak-anak memegang 2 kunci itu. Nomor 45, mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah, jawabannya adalah B. Memiliki suara yang merdu dan bisa melunakkan besi. 46. Perilaku yang tidak meneladani ya, harus digarisbawahi. Tidak meneladani Luqman Hakim. Maka jawabannya adalah D. Tiara mau berangkat ke sekolah jika dibelikan baju. Takorlah ibunya, setiap hari harus membelikan baju agar mau berangkat sekolah, ya. Maka jawabannya adalah D. 47. Contoh meneladani perilaku terpuji Nabi Muhammad, yang salah satunya adalah berusaha dengan keras, berdakwah meskipun banyak tantangan, ya. Maka kita harus bagaimana? Setidaknya sebagai seorang pelajar kita harus berusaha dengan keras menyelesaikan tugas sebaik mungkin meskipun sangat sulit. Jawabannya adalah D. Nomor 48. Bukti keteguhan pemuda Ashabul Kahfi adalah, ya jelas ya, pemuda Ashabul Kahfi itu menolak perintah untuk menyembah berhala, makanya mereka kabur, melarikan diri, dan akhirnya bersembunyi di dalam gua sampai tertidur selama ratusan tahun, ya anak-anak. Maka jawabannya adalah D. Nomor 49. Keberhasilan dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, di situ tidak ada jawabannya, ya anak-anak.
Jadi kalau keberhasilan Abu Bakar itu, Khalifah Abu Bakar itu bisa memerangi nabi palsu pada saat itu dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu rangkaian. Jawabannya itu yang benar ya, bukan membuat mushaf ya, tapi mengumpulkan ke dalam satu rangkaiannya. Nomor 50, Khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab dan beliau menyusun Al-Quran dalam satu mushaf yang terkenal dengan mushaf Utsmani, ya, itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Maka jawabannya adalah C ya anak-anak semua. Oke, itu tadi pembahasan kita dari paket 4, mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 50. Nah, anak-anak, setelah ini berarti juga ingin mengingatkan kepada anak-anak mengenai ujian praktik PAI ya, masih banyak yang tidak paham. Jadi untuk teknisnya adalah ketika anak-anak sudah siap, yang manapun itu boleh dicicil ya, segera kabarin Bu Ratri untuk meminta jadwal setorannya. Nanti akan Bu Ratri video call ketika kita sudah setuju dengan waktu tersebut. Gitu ya anak-anak, semoga bermanfaat. Sedikit pesan dari Bu Ratri, siapapun kalian, dimanapun kalian, bagaimanapun kalian, senakal apapun kalian, ingat, setiap waktu itu belum terlambat untuk menjadi apa yang kalian inginkan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Google Meet selanjutnya, dan jangan lupa besok kerjakan tryout dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.